Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harbi Musa Tanjung. Saya prodi Pendidikan Kimia di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Kali ini dalam video saya akan coba menjelaskan tentang konfigurasi elektron. Langsung saja kita ke share screen sebentar ya. Ya, sudah masuk share screen. Jadi teman-teman sekalian, konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam suatu atom, yang mana susunan yang telah memperhitungkan kedudukan digunakan untuk menentukan sifat kimia dan reaktivitas. Jumlah elektron disusun menurut tabel periodik. Seperti yang kita tahu, sekarang tabel periodik sudah banyak dijual atau disebarluaskan. Kita bisa dapat tabel periodik contohnya seperti di tempat fotokopi, tempat jual buku, dan lain-lain. Ada juga 3 aturan dalam penulisan konfigurasi elektron. Yang pertama yaitu ada aturan Aufbau, yang kedua adalah larangan Pauli, dan yang ketiga ada kaidah Hom. Di slide selanjutnya kita akan membahas 3 aturan dalam penulisan konfigurasi elektron ini. Nah, seperti yang kita lihat dalam layar, yang pertama ada pengaturan Aufbau, yang mana aturan Aufbau adalah pengisian elektron dalam atom berlangsung menurut tingkat tenaga orbital-orbital atom. Kemudian pengisian elektron dimulai dari tingkat energi yang rendah menuju tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi maksudnya aturan Aufbau mempunyai prinsip pengisian suatu elektron itu dimulai dari tingkat energi yang rendah, yang kemudian akan menuju ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ya. Seperti yang kita lihat, ini adalah contoh dari aturan Aufbau tadi, yang mana katanya yang paling rendah akan menuju ke yang paling tinggi. Seperti kita lihat pada layar share screen ini, teman-teman bisa lihat semua ada 1S, 2S sampai dengan yang paling tinggi, yang paling tinggi lah namanya, yaitu 7B, tapi nilai dari 7B ini lebih kecil dari 5F karena 1S itu mempunyai nilai 2, P itu mempunyai nilai 6, kemudian B itu mempunyai nilai 10, dan F mempunyai nilai yang lebih tertinggi yaitu 14. Seperti yang saya bilang tadi, di layar kita bisa lihat konfigurasi elektron yang tentunya mana ada 4P pangkat 6, yang mana yang angka 4 adalah menyatakan letak kulit. Letak kulit maksudnya letak kulit tersebut berada di urutan nomor berapa. Di pangkat 6-nya merupakan adalah menyatakan jumlah elektron yang ada dalam sebuah atom tersebut, yang mana atom tersebut terdiri dari beberapa kulit dan subkulit. Huruf P menyatakan letak subkulitnya. Kemudian ada asas larangan Pauli, yang mana asas larangan Pauli ini tidak boleh ada 2 elektron dalam satu atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Maksudnya setiap orbital maksimal dapat diisi oleh 2 elektron.
jumlah maksimum elektron pada kulit N adalah 2n pangkat 2. Seperti yang kita lihat dalam kotak kecil dalam layar ini, inilah contoh orbital yang diisi oleh 2 elektron. Elektron sebagai partikel bermuatan juga memiliki gerak putar yang disebut dengan spin. Ya, spin itu kan bahasa Inggris, jadi sama saja artinya dengan berputar. Kemudian kita masuk ke aturan Hahn. Pengisian elektron pada orbital dengan energi yang sama tidak akan membentuk pasangan terlebih dahulu. Jadi kalau pengisian elektron pada orbital dengan energi yang sama, otomatis dia tidak akan membentuk pasangan terlebih dahulu. Dia akan terisi dengan satunya dan akan dipasangkan dengan orbital yang lain dengan energi yang berbeda. Elektron dengan spin sejajar akan mengisi lebih dahulu pada orbital yang setingkat energinya, baru membentuk pasangan dengan spin yang berlawanan. Nah, seperti yang dalam kotak dalam layar screen ini, kan tadi di atas menjelaskan jika energi elektronnya sama, dipasangkan sama, berarti arah apa kita buat kata sederhananya, arah jarumnya itu sama jika energinya sama. Tapi arah jarumnya itu akan berbeda jika energinya berbeda. Itu dia penjelasannya tadi. Nah, ada contoh. Contoh, 2He itu berarti ditulis 1S pangkat 2. Kenapa 1S pangkat 2? Karena He hanya memiliki jumlah elektron 2. Jadi dia ditulis dengan 2. Begitu terus sampai ke bawahnya. Kalau kita lihat dari pangkatnya, kita bisa hitung yang 3Ni ada 2 tambah 1 berarti 3, yang 11 Na, 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 1, 11. Jadi itulah contoh yang sederhananya. Di bawahnya saya buat contoh soal untuk teman-teman jika ingin mencoba, nanti bisa komen di video saya saja untuk jawabannya. Nah, penyingkatan penulisan konfigurasi elektron dapat dilakukan berdasarkan konfigurasi elektron gas mulia. Jadi penyingkatan maksudnya itu yang disingkat itu hanya apa namanya, disingkat menjadi lebih pendek. Contohnya ada 11 Na yang mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2/6, 3s1, atau Ne 3s1. Jadi itulah contoh untuk peningkatan penulisan konfigurasi elektron. Kemudian ada bentuk orbital. Ini dia. Bentuk orbital S seperti yang di layar itu seperti bola yang mempunyai beberapa jarum-jarum yang arah X, Y, dan Z. Bentuk orbital D itu seperti apa namanya, seperti bintang-bintang nggak ya, seperti mainan lah, mainan anak-anak yang sering kita lihat di apa tuh, dia mempunyai beberapa garis sudut. Mana coba kita zoom sebentar ya, terlalu besar. Ya, kita lihat ada arah Z, ada arah Y, dan juga ada arah X. Di orbital P, seperti yang kita lihat, ada dua sisi yang disatukan. Tadi kan orbital D-nya ada 4,
sisi yang disatukan, tetapi untuk bentuk orbitalnya. Dan untuk orbital P ada uh, contoh balon, ada dua balon yang disatukan dan mempunyai sudut Z, X, dan Y juga. Untuk bentuk orbital F lebih ke buah anggur yang bersusun ya. Begitulah bentuknya, mempunyai sudut sama juga dengan saya, mempunyai sudut ZXY yang membentuk orbitalnya. Kemudian ada kestabilan penuh dan setengah penuh. Berdasarkan hasil percobaan, ditemukan beberapa penyimpangan penulisan konfigurasi elektron berdasarkan aturan Aufbau, atau akan lebih stabil bila kulit atau subkulit terisi penuh atau setengah penuh, terutama pada subkulit B. Ternyata atom ini bisa tidak stabil jika subkulit tidak terisi dengan penuh atau tidak terisi dengan stabil, maka atom akan tidak stabil jika subkulitnya tidak terisi dengan penuh atau mencukupi, terutamanya pada subkulit D. Contohnya, ada 24 Cr. Orbital D maksimum berisi 10 elektron. Akan lebih stabil jika orbital D diisi 5 atau 10 elektron, sehingga konfigurasinya seperti yang kita lihat, jika jawabannya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Bukan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Nah, kenapa? Di manakah letak bedanya? Coba kita hitung. Jika yang di atas 1s2, 2s2, 2 ditambah 2 sama 4, ditambah 6, 10, ditambah 2, 12, ditambah 2, 18, ditambah 1, 19, ditambah 5, jadi 24. Yang di bawah, coba kita hitung. 2 tambah 2, 4 juga, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, tambah 2, jadi 10, tambah 4, jadi 24. Jadi letak perbedaannya adalah di akhirannya itu. Seperti yang kita bahas di slide sebelumnya, coba kita baca lagi. Atom akan lebih stabil bila subkulit atom terisi elektron penuh. Maksudnya elektron penuhnya itu mendekati nilai penuhnya dari nilai D tadi. D seperti kita tahu, D kan nilainya 10. Jadi, jika di sini, jika kita akhirnya kita buat 4, nilai D yang kita buat 4, maka atomnya tidak akan stabil, karena masih bisa dibuat lebih banyak lagi atau lebih besar lagi tenaganya, supaya menjadi lebih stabil atomnya. Makanya yang benar adalah yang di atas dengan akhiran 3D5. Itu dia contohnya tadi. Di bawahnya juga ada contohnya 29 CU. Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2p6, 3S2, 3p6, 1, 3D10. Dan di bawahnya sama yang di atas tadi, beda 1. Makanya mana yang lebih besar itu yang kita pakai. Karena yang lebih besar otomatis akan membuat atom lebih stabil. Ya, mungkin itu saja penjelasan konfigurasi elektron dalam video saya kali ini. Kesimpulannya, konfigurasi elektron adalah
suatu yang hal lumrah yang sangat kita pelajari di kimia. Konfigurasi elektronik pasti akan kita jumpai di dunia kimia, baik itu di tingkat SMP, SMA, bahkan di tingkat kuliah. Itu saja mungkin penjelasan video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.